Oke teman-teman, jadi salah satu yang kadang-kadang ya kita bikin bingung itu ketika menentukan tipe data number ya. Contohnya misalnya teman-teman mau bikin kolom untuk harga misalnya ya. Nah itu kan biasanya kita perlu menentukan nih tipe datanya mau number kah contohnya ya. Eh, Intinya adalah numbernya mau formatnya yang bulat contohnya gitu ya. Atau perlu sampai koma atau desimal seperti floating point, double dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, kita mau pakai apa? Karena kan kadang-kadang misalnya, kalau di Indonesia mungkin kita nggak mungkin ya ada harga sampai koma sebenarnya ya. Jadi contohnya paling kecil kan Rp1 gitu ya, nggak ada 1,1 nggak ada gitu ya. Nah, beda kalau misalnya kita nanti formatnya itu ini ya, internasional. Di negara contohnya US ya, Amerika, itu mereka ada komanya contohnya ya. Jadi misalnya $1,1 itu ada gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya kalau kita mau bikin tipe data itu kita mau pakai apa? Nah, ini juga ada pertanyaan menarik soal itu. Yuk kita lihat. Oke, ini pertanyaan dari Zaki ya. Ya, Zaki Ahnab. Konversi bilangan desimal atau double atau float menjadi bilangan bulat atau integer. Case-nya contohnya adalah harga diskon atau rata-rata harga. Malam Pak Eko, kebetulan juga ini lagi malam ya, di tempat saya. Saya ada masalah terkait konversi sebuah bilangan desimal, entah itu double, floating, atau juga desimal. Nah, menjadi bilangan bulat contohnya integer, atau long, dan lain-lain lah. Yang dimana saya memiliki case ketika convert sebuah harga rata-rata dan diskon, ya, dalam case misalnya rata-rata harga sebuah bahan adalah 287.121, ya, ada komanya nih, ya, 56 ya. Ya, intinya ada desimalnya lah belakangnya. Yang di-convert menjadi bilangan bulat, menjadi 287.121. Ya, jadi mungkin diambil depannya aja ya. Jadi bilangan bulatnya itu tidak dihiraukan. Dan 287.122. Oke, berarti yang belakangnya itu dibulatkan ke atas. Oh, berarti yang ini adalah dibulatkan ke bawah ya. Nah, kalau yang ini dibulatkan ke atas. Pertanyaan saya, mana yang harusnya dipilih dan digunakan? Hasil konversi tertinggi atau dibulatkan ke atas, atau hasil konversi ini ya, ke bawah ya, atau dibulatkan ke bawah. Apakah ada pengaruhnya ke dalam entah itu bisnis atau bisnis logik walau harganya berkurang atau lebih hanya 1-2 rupiah setelah dikonversi? Mohon penjelasannya. Oke, sebenarnya kalau misalnya mau dibulatkan ke atas atau ke bawah, atau yang terdekat, kan ada juga ya yang terdekat ya. Jadi kalau terdekatnya ke atas ya ke atas, terdekatnya ke bawah ya ke bawah. Jadi kita bisa logiknya ada kayak gitu juga. Harusnya tiap bahasa pemrograman itu pasti ada yang kayak gitu. Nah, coba pertanyaannya, kita harus pilih yang mana? Ini sebenarnya bukan hal teknis ya. Jadi lebih ke balik lagi sih kebutuhan bisnisnya. Mau dibulatkan ke atas atau ke bawah atau otomatis. Jadi bebas ya. Nah, bahkan kalau saya sempat perhatikan beberapa, jadi sebelum saya bikin video ini, saya sempat lihat beberapa bank ya. Bank yang menyimpan di internet bankingnya ya, maksudnya ya, di mobile bankingnya ya, yang menyimpan sampai ke digit desimal kayak gini, itu kalau saya perhatikan ya, dari yang bank-bank yang saya pakai, itu cuma BCA aja kayaknya, sama BCA digital ya. Jadi mereka ada komanya tuh belakangnya, 0,56, 0,33, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat contohnya kayak Bank Mandiri, Bank BNI gitu ya, itu nggak ada ya. Artinya mereka sebenarnya nggak peduli belakangnya ini. Jadi yang mereka fokuskan hanya di sini. Artinya, kemungkinan ya saya nggak tahu ya kalau di belakangnya nyimpannya apakah sampai desimal atau enggak, tapi intinya dari sisi user itu cuma lihat sampai ini aja. Jadi sebenarnya nggak terlalu penting di belakang mau dibulatkan ke atas, ke bawah, atau ya otomatis ya mau ke atas ke bawahnya, tergantung lebih dekat kemana. Nah, atau bahkan beberapa bank kayak kalau nggak salah tuh BRI dan juga BSI ya, itu bahkan cuma kayak formalitas gitu ya, 0,00 gitu belakangnya. Jadi kayak formalitas aja gitu ya, nggak ada benefitnya nambahin 0,00 di belakangnya, toh selalu semuanya 00 kayak gitu. Nah, terus gimana menurut saya? Nah, menurut saya, kalau kita bikin aplikasi, saya selalu sarankan sebenarnya tidak menggunakan double, float, atau desimal. Bukan desimal sih, tapi intinya adalah floating point lah ya, contohnya tipe data seperti double atau float. Nah, kenapa? Karena kalau kita mungkin menghitung uang, nah itu agak bahaya kalau kita pakai double atau float. Nah, terutama kalau di Indonesia, contohnya kalau di Indonesia sebenarnya teman-teman nggak perlu terlalu penting sebenarnya untuk yang koma, karena mungkin formatnya di Indonesia memang nggak ada sampai koma kalau uang gitu ya. Nah, kecuali mungkin kalau teman-teman mau bikin nanti harganya memang bisa support multi currency ya.
Nah, mungkin kalau ada yang USD contohnya atau US dollar, itu butuh komanya. Nah, tapi tipe data double atau floating point itu nggak cocok kalau teman-teman misalnya untuk menyimpan data uang. Nah, kenapa ya? Pertanyaannya kenapa sih? Nah, ini karena beberapa ada, kalau teman-teman perhatikan ya, kenapa? Itu karena memang ada problem ketika teman-teman, sebenarnya bukan problem sih, tapi lebih ke memang cara kerjanya seperti itu ya untuk floating point ya. Nanti kita akan lihat nih. Jadi saya ada coba contoh test case, teman-teman bisa cobain. Teman-teman coba aja di JavaScript ya. Saya akan coba inspect ya di sini. Nah, saya masuk ke console misalnya. Nah, saya akan coba nih, ini pakai JavaScript ya. 0,1 ditambah 0,2. Hasilnya berapa? Hasilnya 0,3000004 gitu ya. Pertanyaannya, lah ini kenapa nih, apakah JavaScript-nya yang error atau enggak? Enggak, ini emang benar seperti ini. Pertanyaannya, loh kok bisa hasilnya seperti itu? Coba kalau kita 0,1 ditambah 0,1 gitu ya. Hasilnya benar 0,2 atau 0,1 ditambah 0,3. Hasilnya benar 0,4, tapi kenapa pas 0,1 ditambah 0,2 hasilnya 0,30004 gitu ya. Nah, atau contohnya 1,1 ditambah 1,2 gitu ya. Nah, lihat, hasilnya kok tetap benar ya, 2,3. Kenapa yang atas yang problem? Ya. Nah, kenapa? Ya, nah, teman-teman sebenarnya bisa cari tutorialnya di internet, atau ya paling simpel kita tanya ChatGPT lah gitu ya. Kita tanya ChatGPT misalnya, kenapa ya 0,1 ditambah 0,2 di JavaScript ya, hasilnya tidak 0,3. Nah, kita lihat nih, saya perbesar ya. Oke, jadi di sini jawabannya berhubungan dengan cara komputer termasuk JavaScript. Jadi ini cara komputer, ingat. Jadi artinya bukan cuma JavaScript. Pemrograman yang lain mungkin kayak contohnya Java dan lain-lain mungkin hasilnya akan sama. Ketika 0,1 tambah 0,2 hasilnya 0,3 sekian gitu ya. Jadi nggak 0,3 seperti itu ya. Nah, jadi ini. Ya, jadi 0,1 dan 0,2 tidak bisa direpresentasikan secara eksak dalam format biner, floating point. Nah, jadi kan komputer itu sebenarnya kalkulasinya ujungnya adalah dalam format biner ya, biner. Nah, jadi contohnya ya, yang sebenarnya terjadi ya, ketika kita menambahin 0,1 tambah 0,2 itu hasilnya seperti ini. Ditambah ini. Ya, hasilnya 0,33344 dan seterusnya. Artinya tidak benar-benar 0,3 hasilnya. Walaupun ini bisa dianggap 0,3, tapi hasilnya akan seperti ini. Nah, bayangkan kalau teman-teman nanti simpan ke ini ya, ke aplikasi contohnya, ke database, nanti hasilnya tuh kayak gini. Agak aneh gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman coba log juga ya, kalau teman-teman gunakan JavaScript, apakah sama dengan 0,3, ini nilainya false. Nah, jadi teman-teman nanti bakal bingung lagi nih ya, kenapa seperti ini. Nah, makanya penggunaan floating point ya, tipe data floating point untuk uang, itu sebenarnya kurang cocok. Nah, lantas pertanyaannya, apakah saya harus menggunakan number? Kalau untuk uang, balik lagi, apakah teman-teman butuh sampai koma atau enggak? Kalau enggak butuh, sebenarnya untuk number kayak, maksudnya number bilangan bulat ya, kayak integer atau long mungkin ya, itu udah cukup. Kalau memang teman-teman tidak butuh sampai koma. Nah, pertanyaannya gimana kalau memang saya butuh sampai koma? Nah, kalau butuh sampai koma, teman-teman bisa menggunakan tipe data yang khusus ya, yang tidak akan terjadi error seperti ini. Nah, biasanya di setiap pemrograman, ini baik lagi ya, tergantung teknologi yang teman-teman gunakan. Biasanya tiap bahasa pemrograman, dia punya tipe data sendiri khusus untuk uang ya, atau money, atau ya currency. Mereka biasanya punya tipe datanya, termasuk database ya. Nah, database juga biasanya punya. Jadi teman-teman contohnya pakai database Postgre, database MySQL. Teman-teman tinggal cari aja. Kalau misalnya kita mau nyimpen uang, itu bagusnya di database itu kita pakainya tipenya apa. Kayak gitu ya. Contohnya di sana ada big decimal dan lain-lain. Contoh ya, saya akan coba cari tutorial ya, Java big decimal versus contohnya floating point. Nah, ini udah ada nih ya. Jadi di Java contohnya ya, harusnya di bahasa pemrograman lain juga ada ya. Di Java ini contohnya ada tipe data yang namanya big decimal, dan ini sering sekali digunakan untuk tipe data nyimpen data dalam bentuk uang ya. Nah, pertanyaannya kenapa menggunakan big decimal? Kita baca di sini ya. Nah, kapan menggunakan big decimal? Precision required ya. Nah, ketika kita butuh high precision ya dalam calculation ya. Lalu di sini adalah exact value ya. Ideal untuk skenario yang exact decimal representation ya. Contohnya adalah currency calculation ya. Contohnya adalah banking application. Nah, lalu di sini adalah avoiding floating point error yang kayak tadi 0,1 ditambah 0,2 contohnya ya.
Nah, kenapa? Karena dia akan exact decimal representation. Jadi ada tipe data yang khusus spesial untuk tipe data yang money. Seperti itu. Nah, di sini ya. Nah, jadi ini ya perbandingannya. Harusnya di semua pemrograman ada sih. Teman-teman tinggal cari aja deh tipe data big decimal atau untuk money untuk bahasa pemrograman yang teman-teman gunakan. Jadi simpelnya jangan menggunakan yang double atau floating point. Oke, ini mulai keluar dari topik ya. Tapi ini ya, saya cuma pengen menekankan bahwa kalau bisa jangan pakai tipe data yang double atau float ya, atau floating point lah. Tipe data pakainya yang big decimal contohnya, atau mungkin decimal aja, atau intinya buat money lah, atau untuk currency ya, di bahasa pemrograman yang kita gunakan. Jadi kalau teman-teman pakai JavaScript, Java itu jangan pakai double atau float ya untuk nyimpen data uang. Gunakan yang memang spesial untuk ini. Oke, baik lagi. Sekarang pertanyaannya, apakah perlu ya kita menentukan ya naik ke atas, naik ke bawah seperti ini. Nah, menurut saya sih sebenarnya itu ini ya balik lagi ke kebutuhan bisnisnya. Teman-teman misalnya oke nggak dengan naikin desimal ini? Atau memang butuhkah sampai desimal atau enggak? Nah, beberapa biasanya kita pasti biasanya butuh desimal, tapi biasanya desimalnya itu cuma sampai 2 digit ya. Jadi kalau teman-teman memang mau menyimpan dalam format desimal ya, sampai ada komanya, nah teman-teman jangan naikkan ke atas, contohnya kayak gini. Jadi kalau memang teman-teman dari awal memang pakainya tipe data desimal untuk harga gitu ya, atau juga untuk diskon untuk lain-lain, ya jangan konversi ke number integer yang bilangan bulat. Ya buat apa? Ya udah. Ini aja nanti tampilkan aja ada desimalnya, walaupun mungkin agak aneh ya, karena kan di Indonesia kan nggak bisa kita bayar misalnya 11.000,1 gitu ya, kan emang nggak bisa gitu ya. Jadi makanya mungkin nggak terlalu berguna menurut saya ya, kalau teman-teman menambahkan desimal di belakangnya. Ya kecuali teman-teman mau support multi currency ya, tapi kalau yang tidak support multi currency, saran saya kalau cuma Indonesia ya, saran saya sih tetap teman-teman gunakan yang number biasa aja gitu ya. Jadi nggak perlu yang ada desimalnya, nggak perlu ada komanya seperti itu. Contohnya ya, saya mungkin pengen kasih contoh ya, apakah benar ya kita nggak butuh yang koma ini, terutama kalau contohnya di Indonesia gitu ya. Oke, kalau teman-teman pengen tahu itu di dalam financial itu ada standar ya komunikasi antar bank, itu menggunakan ISO 8583 kalau nggak salah. Nah di sana itu format pertukaran data. Nah, pertukaran data contohnya dari bank, saya mau beli gitu ya, mau kirim data antar bank gitu ya, itu mereka menggunakan ISO 8583. Dan mereka ya, untuk format amount-nya, itu mereka tidak menggunakan desimal, ya, atau tidak menggunakan koma. Mereka menggunakan exact value ya, contohnya kayak integer kayak gitu. Nah, cuma pertanyaannya gimana kalau saya mau belinya pakai dolar gitu ya. Bukankah kalau pakai dolar itu bisa ada komanya? Nah, mereka memiliki format sendiri. Caranya apa? Caranya mereka akan menambahkan 2 digit di belakangnya. Jadi kalau 1,33 dolar, itu mereka akan tulisnya 133. Seperti itu. Jadi kalau kita rupiah, misalnya 1 rupiah, mungkin akan ditulisnya bisa 100 gitu ya, atau ya 1 aja. Intinya, jadi kita ketika menyimpan datanya di database contohnya, teman-teman tambahkan 2 digit di belakangnya. Jadi dikalikan 100 lah misalnya, kayak gitu. Nah, ini contohnya nih. Nah, kalau teman-teman nyari, silakan aja cari ISO 8583 ya. Ini adalah ISO yang udah standar ya. Jadi ini ISO ya untuk financial transaction ya. Jadi contohnya kalau teman-teman mungkin kerja di bank, mungkin udah biasa banget pakai ini ya. Nah, jadi ini ada format banyaknya. Cuma mungkin ini agak banyak banget ya informnya. Kita akan coba minta contoh aja ke ChatGPT misalnya. Saya akan coba minta contohnya ya. Saya akan bayar misalnya 33 lah, 33,45 USD ya, menggunakan format ISO 8583. Bagaimana cara membuat pesan ISO 8, jangan membuat ya. Bagaimana format pesan ISO-nya. Nah, di sini lihat ya. Kalau kita kirim seperti ini ya, menggunakan format ISO ini, nah nanti di sini nih ada ya. Nah, di sini ada transaction amount ya.
Di transaction amount-nya kalau teman perhatikan ya, lihat ya. 33,45 itu ditulisnya 3345. Artinya mungkin kita bisa simpan di database kita cuma 3345. Jadi nggak pakai koma gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai big decimal 3345 atau yang number biasa 3345. Artinya tinggal dikalikan 100 aja gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, penjelasannya di sini, amount-nya di sini ya, dalam satuan sen, jadi 3345 itu sama dengan 3345 seperti ini. Ya, lalu di depannya ditambahkan 0 digit ya, karena totalnya harus 12. Nah, kita tanyakan nih ya, kenapa disimpannya dalam bentuk number gitu ya? Kenapa tidak desimal? Kita tanyakan lagi nih. Kenapa format uangnya menggunakan integer, tidak floating point ya? Dalam ISO 8583. Nah, lihat presisi dan akurasi. Floating point memiliki keterbatasan dalam representasi bilangan desimal secara presisi. Misalnya, angka seperti 01 tidak bisa direpresentasikan dengan akurat dalam format biner floating point-nya. Dalam transaksi keuangan, perbedaan sekecil 0,01 bisa menjadi masalah besar. Nah, seperti ini ya. Makanya tadi di awal saya bilang, kalau bisa jangan pakai yang floating point. Kalau bisa pakainya, kalau memang pengen ada komanya, ya pakainya big decimal. Kalau teman-teman nggak butuh, ya pakai integer atau long biasa aja. Atau kalau teman-teman butuh, contohnya, misal aja ya, saya kurang tahu apakah di bahasa pemrograman tertentu nggak ada big decimal. Contohnya, kalau nggak ada big decimal, gimana? Adanya cuma kayak integer atau adanya cuma ini, cuma apa? Floating point, ya udah pilih integer aja, tapi nanti teman-teman tambahkan 2 digit 00 di belakangnya. Ya contohnya kalau 1 ya berarti 100 seperti itu. Nah, ini standarisasi antar sistem ya. Jadi digunakan lintas sistem negara dan bahasa ya. Dengan menyepakati bahwa nilai uang ditulis dalam jumlah dalam satuan terkecil misalnya sen untuk USD, maka semua sistem bisa mengartikan tanpa ambigu. Kompatibilitas data gitu ya. Menyimpan angka uang sebagai integer membuat format data menjadi lebih ringkas, mudah diparse dan tidak memerlukan separator desimal. Ya ini baik lagi ya, kan tiap negara beda-beda ya, ada yang pakai koma, ada yang pakai titik dan seterusnya. Keamanan dan lain-lain. Nah, ini contohnya deh ya. Jadi kalau kita tulisnya di sini ya, uangnya itu segini ya, 33,45 contohnya. Nah, kalau kita tulisnya floating point seperti ini rawan pembulatan contohnya ya. Kalau kita representasinya seperti ini integer, ini aman dan presisi ya. Nah, jadi teman-teman juga manfaatin aja ChatGPT ya, dan tanya ya kenapa seperti itu. Nah, jadi ini makanya kalau saya biasanya kalau bikin tipe data uang ya, itu biasanya saya akan pilih format tipe data yang memang cocok dulu untuk uang. Contohnya misalnya kayak big decimal ya, atau yang money dan lain-lain lah. Tiap bahasa pemrograman biasanya ada. Kalau memang tidak ada, maka saya akan coba gunakan tipe data yang integer atau long ya, yang intinya itu yang bulat, bukan floating point. Oke, ini mungkin udah mulai ngaco saya ya, udah mulai keluar dari topik nih pembahasannya, tapi intinya seperti itu. Jadi baik lagi ke sini, bebas teman-teman mau bulatin ke atas atau ke bawah, tapi kalau kita ya di sini tidak melakukan pembulatan, maka kita akan menyimpan 56 ini nanti di database. Jadi database-nya itu atau di tipe data integer itu ditulisnya langsung ya 287.121.56. Jadi nggak perlu ada komanya lagi. Jadi teman-teman nggak perlu bulatin ke atas ya, ataupun dibulatin ke bawah. Nah, jadi seperti itu.